Baik, selamat malam Pak Irfan. Perkenalkan nama saya Givari Kristiando dengan NIM 07300118000020. Pada malam hari ini, saya akan melakukan pengolahan terhadap data dari koordinat batubara yang telah disediakan pada software SGAMS yang kemudian akhirnya nanti akan dihasilkan sebuah model kriging yang akan digunakan untuk perhitungan tonase dari batubara tersebut. Jadi kegiatan pengolahan data ini terdiri dari 5 tahapan utama. Yang pertama ada mengubah format data Excel menjadi TXT untuk selanjutnya dimasukkan ke software SGAMS. Kemudian yang kedua, membuat grid, kemudian memasukkan data yang ditentukan di soal, dan kemudian mengurutkan data di Excel. Yang ketiga, ada analisa variogram. Kemudian yang keempat, membuat model kriging. Dan yang terakhir, yang kelima, melakukan perhitungan terhadap tonase dari batubara. Langsung saja kita mulai pada tahap pertama. Share screen dulu. Jadi kita langsung saja buka datanya. Di sini dia beri nama data call. Jadi ini adalah data dari koordinat batubara yang akan digunakan untuk selanjutnya diolah pada software SGAMS. Jadi pertama-tama kita ubah dulu format dari data ini dengan cara di save as, misalnya di call, folder call, kemudian kita beri nama call. Untuk save as type-nya kita tentukan menjadi text tab delimited atau txt. Kemudian kita save. Kita pilih yes. Dan sekarang kita pindah ke software SGAMS. Buka dulu softwarenya. Kita perbesar. Kemudian, untuk memasukkan data yang sudah tadi kita simpan dalam bentuk txt, kita pilih pada menu objek. Kita pilih load object. Kemudian kita cari datanya. Disimpan di folder call dengan nama call.txt. Selanjutnya kita ubah object type-nya ini menjadi point set. Dan kita lihat sekilas datanya, jika sudah sesuai, kita pilih next. Kemudian untuk point set name-nya kita buat call. Selanjutnya yang lainnya dibiarkan saja, terus kita finish. Untuk memunculkan titik-titik dari data yang sudah kita masukkan ke SGAMS, kita klik tanda plus pada jack, kemudian kita klik kotak di call. Bisa dilihat ini merupakan titik-titik dari koordinat batubara yang telah kita masukkan ke software SGAMS. Kemudian langkah selanjutnya kita akan memberikan warna kepada titik-titik ini agar lebih mudah dilihat. Pertama kita buka dulu call, kemudian kita centang di kotak painted. Untuk propertinya kita pilih thickness meter. Selanjutnya kita balik lagi ke general. Kemudian kita centang di show color bar off untuk menampilkan color bar. Kemudian objeknya kita pilih call. Dan propertinya kita pilih thickness meter. Baik, ini titik-titik yang sudah tampil di halaman kerja kita sesuai dengan warna ketebalan thickness meternya. Baik, selanjutnya kita akan membuat grid sesuai dengan koordinat yang sudah ditentukan pada soal. Saya sendiri NIM saya 20, untuk koordinat saya X saya akan mengerjakan pada 97.000 sampai 98.500, dan untuk koordinat Y-nya saya akan mengerjakan, Y-nya saya akan mengerjakan 194.000 sampai 195.500. Baik, untuk membuat grid-nya kita klik di menu objek, kemudian New Cartesian Grid. Kemudian untuk grid name-nya kita beri nama grid call. Untuk grid dimension-nya, untuk X-nya kita buat 15, Y-nya 15, dan setnya tetap 1, lanjut ke cell size-nya atau ukuran sel-nya, kita buat menjadi 100 di X,
kemudian 100 di Y. Nah, untuk origin coordinates-nya kita masukkan sesuai dengan soal yang telah dibagikan buat kita. Untuk X-nya 97.000 sampai 98.500. Dan Y-nya 194.000 sampai 195.500. Cek lagi datanya, apakah sudah sesuai. Baik, sudah sesuai, kita klik Create Grid. Untuk menampilkan grid yang sudah kita buat, kita bisa klik pada kotak di Grid Code. Dilihat, untuk gridnya sudah muncul pada halaman kerja. Untuk mempermudah pekerjaan, kita bisa memperbesar area ini dengan cara menekan huruf S di keyboard. Dan jika sudah muncul tanda plus seperti ini, kita bisa memperbesarnya. Ya sudah muncul gridnya, sekarang kita akan lanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu mengurutkan data northing. Kita buka lagi data Excel-nya. Kemudian untuk tulisan parameter-parameter ini kita sembunyikan dulu dengan cara di blok. Kemudian klik kanan, lalu hide. Selanjutnya, kita akan mengurutkan data pada kolom A. Caranya kita tekan huruf A, dan kita pilih sort and filter, pilih sort smallest to largest untuk mengurutkan data dari terkecil hingga terbesar. Kemudian kita pilih expand the selection agar data-data yang lain menyesuaikan. Kemudian sort. Selanjutnya, jika sudah diurutkan, kita akan mencari data sesuai dengan soal kita. Seperti yang tadi, 97.000 berada pada urutan ke 454. Kita akan memblok secara keseluruhan dengan cara menekan dari nomor, kita geser sampai ke batasannya, yaitu 98.500. Baik, 98.500 berada di urutan ke 1133. Selanjutnya, jika sudah di blok, kita copy dan kita buka pada sheet baru. Kita paste. Untuk chartnya kita hapus dulu. Selanjutnya kita akan mengurutkan data dari northing-nya. Caranya kita klik di huruf B, dan kita klik sort and filter, kita sort smallest to largest, expand the selection, kemudian sort. Baik, setelah di sort, kita bisa lihat lagi di kolom B-nya sesuai dengan soal yang telah ditentukan. Untuk X-nya kan kita diberikan 194.000 sampai 195.500. Jadi kita blok dari urutan kedua, kemudian sampai ke 195.500. Berada pada urutan ke 428. Kemudian kita copy lagi. Kita periksa lagi datanya. Sudah, kita tambah sheet lagi. Kemudian kita paste, tapi pada urutan setelah tulisan-tulisan parameter di sheet pertama. Karena tulisan-tulisan tadi akan kita paste lagi ke sheet ini. Berarti kita akan paste di urutan ke-9. Oke, setelah paste kita balik lagi ke sheet pertama. Kita akan membuka lagi tulisan-tulisan parameter yang tadi kita sembunyikan. Caranya kita klik pada nomor teratas, dan kita geser ke atas. Kita geser
geser ke atas, klik kanan, kemudian unhide. Baik, jika sudah muncul, kita copy saja tulisannya. Kita paste pada sheet yang grid northing. Untuk nama sheetnya kita ubah dulu menjadi northing. Untuk sheet yang lainnya bisa kita hapus saja. Ini juga kita hapus. Nah, jika sudah diurutkan seperti ini, data yang sudah kita urutkan ini akan kita ubah lagi ke txt dengan cara di save. Cool. Dan kita beri nama grid northing. Untuk formatnya sama, text tab delimited. Sekarang kita kembali lagi ke SGMS. Ini kita akan memasukkan data northing yang sudah tadi kita urutkan. Caranya kita objek, load object. Ini sudah ada grid northing, kita tekan, kemudian open. Dan untuk objek type-nya sama, point set. Kita periksa lagi datanya secara sekilas. Jika sudah benar, kita next. Dan point set name-nya grid northing. Kemudian jika sudah, yang lainnya kita biarkan saja, kemudian kita finish. Untuk menampilkan pada halaman kerja, sama seperti yang tadi, kita klik pada kotak di samping grid northing-nya. Baik, masuk ke tahap ketiga, yaitu analisa variogram. Jadi kita klik dulu di menu data analysis, kemudian pilih variogram. Pada grid name kita pilih grid kotak, kemudian untuk propertinya kita pilih thickness meter dan thickness meter. Kemudian kita pilih next. Pada number of legs kita isi 20, kemudian leg separation-nya kita isi 100, sedangkan leg tolerance-nya kita isi setengah dari nilai leg separation-nya yaitu 50. Lanjut pada asimutnya kita isi saja dengan 0, dip-nya juga 0, tolerance-nya kita isi 90, dan bandwidth-nya kita isi 100. Kita cek lagi datanya, kemudian setelah itu kita klik next. Setelah muncul variogramnya, kita dapat melakukan eksperimen pada angka-angka di samping ini agar bentuk variogramnya sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya untuk nugget efeknya saya pilih 4. Kemudian seal contribution-nya saya isi 2. Kemudian sekarang kita sesuaikan range, max, max, sama min-nya. Di 1100. Oh ya, sebelum itu kita isi juga angles-nya. Diisi 90, kemudian yang ini diisi 20. Oke, sekarang kita sesuaikan lagi. Untuk tipenya kita ganti dulu menjadi spherical. Oke, setelah jadi variogramnya kita save. Kita save variogram model, kemudian kita beri nama variogram.
Baik, setelah model variogramnya jadi, sekarang kita akan melakukan kriging. Pertama kita klik pada estimasi, kemudian kita pilih kriging yang SKOKKT dan block kriging. Kita masukkan dulu, kita pilih yang grid coal, kemudian kita beri nama pada propertinya, misalnya krig 00, kemudian kita ganti menjadi ordinary kriging, kemudian kita centang block kriging. Kemudian untuk X-nya kita ganti menjadi 2, untuk Y-nya 2 juga, sedangkan Z-nya 5. Kemudian di objek kita pilih yang paling bawah, yang tadi kotak itu. Kemudian propertinya kita pilih yang thickness meter. Untuk min max-nya dibiarkan saja. Kemudian untuk range-nya untuk max kita isi 1000, mid-nya 1000, dan min-nya juga 1000. Setelah itu kolom yang lainnya kita biarkan kosong, kita pindah ke variogram. Untuk variogramnya kita isi data dari model variogram yang tadi kita buat. Seperti ini. Untuk nugget efeknya kita isi 4, kemudian contribution-nya kita isi 2, sesuai seal, kemudian tipenya spherical, lanjut, untuk range-nya, max-nya 90, net-nya 20, sepertinya ada kesalahan untuk max-nya. Untuk max-nya 1100, untuk net-nya 320, untuk min-nya 280. Kemudian angles-nya untuk yang pertama 90, dip-nya 20, rate-nya dibiarkan kosong. Kemudian kita coba run algoritma. Kita buka di preferences, kita pilih coal, grid coal. Kemudian kita centang painted, kita pilih propertinya yang krik 00 sesuai yang tadi kita buat. Kemudian color map-nya rainbow, seperti ini. Halaman kerja kita, dan bisa kita zoom dengan cara klik S kemudian di zoom. Seperti yang kita lihat di sini, untuk warna biru itu dia menunjukkan ketebalan 0,1 sampai 2,507, sementara biru muda 4,913 sampai 7,32. Yang hijau ini dia ketebalan 7,32 sampai 9,727. Kemudian yang mulai orange dia 9,727 sampai 12,13. Sedangkan merah itu dia 12,13 sampai 14,54. Itu untuk ketebalan dari modelnya, thickness-nya. Oke, setelah krigingnya jadi, sekarang kita save dengan cara klik objek, kemudian save objek. Kita beri nama dulu. Kita simpan dengan nama kriging data misalnya. Kemudian untuk create to save-nya, file type-nya dulu kita CSV, kemudian create to save-nya kita pilih yang grid call, propertinya krik 00, save. Oke, kita cek lagi. Apakah datanya sudah ada? Baik,
Kemudian kita masuk pada tahap yang terakhir, yaitu perhitungan tonase dari batubara yang merupakan tujuan awal kita. Jadi, kita buka dulu data yang sudah kita buat tadi, yaitu data krigingnya. Nah, untuk pilihannya, kita harus buka dengan Notepad, karena untuk data kriging tadi dia tidak bisa dibuka secara langsung. Nah, data krigingnya dia akan seperti ini. Untuk menghitung tonase batubara, pertama kita harus menyalin dulu data kriging ini. Caranya adalah kita blok semuanya, sampai ke data terakhir. Ingat bahwa yang diblok hanyalah angkanya tanpa mengikuti tulisan krignya, karena krik ini hanyalah nama dari data tersebut. Selanjutnya kita copy, klik kanan, copy. Kemudian setelah copy, yang ini bisa kita close. Sekarang kita akan bekerja pada Excel, jadi kita buka dulu Excel. Kita buka blank workbook atau halaman kosong, perbesar, dan kita beri judul perhitungan tonase batubara. Kita perlebar. Langkah awal yang harus kita buat adalah kita buat dulu format tabel. Kita akan buat sini data kriging. Di sini kita akan tulis volume, satuannya meter kubik. Kemudian di sini di kolom selanjutnya kita beri nama massa, satuannya kilogram. Kemudian di kolom selanjutnya lagi kita beri nama tonase. Nah, kita sesuaikan dulu, besar. Baik, data kriging yang sudah kita copy tadi kita paste pada kolom data kriging. Oke. Selanjutnya, untuk mencari volume, rumusnya adalah data kriging ini dikali dengan dimensi dari kotak yang tadi kita buat, yaitu 100 dikali 100. Dan kita enter. Ini merupakan volume dari data pertama. Kemudian kita lanjut lagi. Untuk mencari massa dalam kilogram, rumusnya adalah volume dari batubara dikali dengan densitas dari batubara nilainya adalah 1,4. Kita klik volume, kemudian dikalikan dengan 1,4. Kemudian saya tekan enter. Diperoleh hasil massa batubara dalam kilogram. Tapi tujuan awal kita adalah mencari dalam tonase, yang artinya kita harus membawa massa ini dalam satuan ton. Caranya adalah kita buat rumus juga, sama dengan untuk membawa kilogram ke ton, kita tinggal massa dalam kilogram dibagi dengan 1000. Hasilnya adalah 86,82,86,8238 ton. Untuk mengerjakan data selanjutnya, kita tidak perlu menulis ulang rumus yang sudah kita buat. Kita tinggal meneruskan saja. Kemudian yang kolom massa juga kita teruskan. Baik. Terakhir, tonase juga kita teruskan. Oke. Demikian kita telah mencari volume, massa, dan akhirnya tonase dari data-data batubara yang telah kita buat dari awal. Kemudian kita dapat membuat totalannya untuk mendapatkan hasil akhir.
Caranya adalah kita tinggal memblok semuanya. Kemudian kita klik pada menu formulas, kita pilih auto sum untuk secara otomatis mentotalkan semua data ini. Di sini dapat kita lihat di bawah, untuk total dari volume batubara adalah 1.400. Adalah 14.544.433,2 meter kubik. Sedangkan untuk massa dari batubara adalah sebesar 20.362.206 kg, 48. Dan untuk tonasenya kita memperoleh hasil 20.362,20648 ton. Nah, ini bisa kita buat dalam bentuk tabel agar terlihat rapi. Kita pilih bordernya all borders. Oke. Oke, dengan selesainya perhitungan tonase ini, maka kegiatan pengolahan data koordinat batubara menjadi sebuah model variogram, menjadi model kriging, sampai menjadi perhitungan tonase batubara telah selesai. Dengan ini saya ucapkan terima kasih. Jika ada salah kata, saya mohon maaf.